warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughriqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan uraian singkat dengan bertemakan menjadi pribadi yang pemaaf. Di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti akan menemui beberapa permasalahan yang menghadang. Beberapa permasalahan yang menghadang itu diantaranya adalah adanya ejekan atau cemoohan, adanya ghibah, adu domba, fitnah, bahkan kekerasan yang berasal dari orang di sekitar kita. Yang semua itu dikategorikan sebagai perbuatan zalim. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terbersit di hati kita ketika ada orang yang menzalimi diri kita? Secara naluri, kita pasti akan marah dan berupaya untuk membalas kezaliman itu. Bahkan masih banyak yang suka membalas kezaliman itu dengan berlebih. Dengan demikian, maka kita berarti memiliki sikap pendendam. Sikap ini apabila tidak segera dipangkas, maka akan berdampak negatif bagi kehidupan manusia itu sendiri, baik bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Bagi kehidupan pribadi, seseorang yang memiliki sikap ini akan selalu gelisah hatinya dan terkuras energinya karena memikirkan bagaimana nafsu dendam bisa terpuaskan. Sedangkan untuk kehidupan bermasyarakat, sifat pendendam akan mengakibatkan terjadinya konflik yang berkepanjangan hingga memakan korban baik harta maupun jiwa. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, untuk mewujudkan kehidupan yang tenang dan tentram, sikap yang hanya ingin memperturutkan nafsu dendam harus segera diganti dengan sikap mulia sesuai dengan tuntunan Islam, yaitu sikap memaafkan. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, tentu untuk menjadi pribadi yang pemaaf itu tidak mudah. Apalagi jika luka di hati telah terlanjur mendalam. Dalam kondisi seperti ini, bisa jadi yang muncul justru perasaan dendam. Bila iman tidak ada di dalam hati kita dan tidak dibentengi dengan keimanan di dalam hati kita, maka bisa-bisa nafsu balas dendam akan menjadi tindakan nyata. Karena untuk bisa memaafkan tentu dibutuhkan hati yang lapang dan kebesaran jiwa. Maka jika seseorang bisa memaafkan kesalahan orang lain meski dia dalam posisi yang benar, maka itulah tanda kemuliaan dan ketakwaan dirinya. Karena satu di antara tanda orang yang bertakwa adalah tidak berat memaafkan kesalahan orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha,
dan orang yang menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Berikutnya juga ditegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, jadilah engkau pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, dan perintah atau suruh orang untuk mengerjakan kebajikan. Wa'rid 'anil jahilin, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang di dalam syariat Islam diperbolehkan membalas kejahatan yang ditimpakan kepada diri kita dengan balasan yang serupa. Namun memaafkan tentu merupakan sikap yang jauh lebih baik dan mulia daripada membalas kejahatan meski dengan balasan yang serupa. Sungguh, maaf bukan pertanda kelemahan atau kekalahan, karena maaf hanya bisa lahir dari jiwa yang besar. Maka seorang yang pemaaf sejatinya dia tak hanya sedang menang telak atas musuh-musuhnya, melainkan juga telah sukses mengalahkan nafsu yang ada di dalam dadanya sendiri, yaitu nafsu yang biasa mendorong manusia untuk meluapkan amarah, melampiaskan dendam, dan merasa dirinya lebih tinggi, merendahkan orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika pintu maaf begitu dibuka dengan lebar, maka Allah akan menambah kemuliaan bagi diri kita. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza." Dan tidaklah Allah menambah bagi hambanya yang pemaaf kecuali kemuliaan. Hadis rawahu Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah Muhammad SAW adalah figur seorang manusia yang sangat pemurah. Pada suatu peristiwa di perang Uhud, paman beliau yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib gugur sebagai syahid. Pada saat itu beliau melihat jasad pamannya sedang dikoyak dan dirobek dengan penuh dendam oleh tangan musuh. Namun dengan segala kepedihan yang beliau rasakan, di saat musuh terus menyerang untuk menghabisi nyawanya, beliau tidak pernah melontarkan sumpah serapah untuk menghabisi lawan-lawan. Padahal dalam tragedi peristiwa perang Uhud itu, beliau sempat terluka parah di bagian kepala dan giginya hingga tanggal. Nah, berikutnya juga pada saat beliau melakukan dakwah di daerah Thaif, beliau juga mendapatkan penolakan dan perlawanan dari penduduk kota tersebut. Nah, ketika malaikat Jibril menawarkan balasan bagi penduduk Thaif tersebut, subhanallah, beliau Rasulullah Muhammad SAW dengan begitu bijaknya menengadahkan kedua tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, ampuni kaumku, karena sungguh mereka benar-benar tidak tahu." Subhanallah, dengan begitu sabar dan kearifan serta kesatria beliau yang mau memaafkan musuh-musuhnya itulah akhirnya dibalas dengan peristiwa penaklukan kota Mekah di kemudian hari. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, sesuai dengan orang yang tersebut di atas dan juga kisah tersebut, terdapat satu pelajaran besar yang harus kita teladani dan kita pedomani, terutama pada saat kita dihadapkan pada orang yang menzalimi diri kita, yang menjadikan kita kesal, jengkel, bahkan sakit hati. Maka semaksimal ini mungkin kita bisa meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan memedomani apa yang telah ditegaskan
oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga dengan demikian kita bisa menjadi pribadi yang pemaaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita pribadi yang pemaaf. Kita diberikan mudah untuk memaafkan kepada siapapun yang melakukan kesalahan pada diri kita, dan semoga kita terus berupaya untuk menjalin persaudaraan di antara kita sehingga mampu mewujudkan kehidupan yang tenang, tentram, dan damai. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.